Serangan Rusia musnahkan meriam howitzer yang dikirim Amerika Serikat ke Ukraina. Pejabat militer Moskow merilis video yang dilaporkan menunjukkan rudal Rusia menuju sebidang hutan dari daerah perumahan di Ukraina saat beberapa ledakan pecah. Video kedua dibuka dengan rekaman udara dari meriam howitzer yang dilaporkan dikirimkan Amerika Serikat ke Ukraina menjadi sasaran dalam serangan rudal yang membuat pasukan Kiev berlari dengan panik. Bagian kedua dari rekaman berakhir dengan meriam howitzer ditarik ke hutan agar tidak terdeteksi. Namun upaya itu berakhir dengan kesia-siaan karena kemudian area tersebut dihantam oleh artileri Rusia. Di Mariupol, militan unit nasionalis Azov dan prajurit Ukraina yang diblokir di pabrik Azovstal terus menyerah. Selama 24 jam terakhir, 694 militan telah meletakkan senjata dan menyerah, termasuk 29 terluka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pengarahan terbarunya. Sebanyak 959 gerilyawan telah menyerah sejak 16 Mei, termasuk 80 terluka. 51 diantaranya membutuhkan perawatan rumah sakit, telah dirawat di rumah sakit Novo Azov di Republik Rakyat Donetsk. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia seperti dikutip dari Newsweek. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan selama sehari rudal presisi tinggi berbasis udara dari pasukan Rusia telah menghantam 2 pos komando, termasuk Markas Pertahanan Teritorial serta 31 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina, termasuk lokasi unit tentara bayaran asing dari negara Eropa Nikolev dan Krasnogorovka. Selain itu, 2 pesawat Su-24 Ukraina telah dihancurkan di lapangan terbang militer dekat Dnepropetrovsk. 1 divisi sistem rudal anti pesawat S-300 Ukraina di dekat Nikolev serta 4 depot amunisi untuk senjata rudal dan artileri serta amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan operasional taktis dan penerbangan militernya juga telah menghantam 3 pos komando, 41 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer AFU, serta 1 depot amunisi di dekat Ukledar Donetsk. Serangan-serangan itu telah mengakibatkan musnahnya lebih dari 270 nasionalis dan hingga 54 kendaraan lapis baja dan kendaraan bermotor, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan rudal dan artileri telah menghantam 76 pos komando, 421 area konsentrasi tenaga dan peralatan militer, serta 147 unit artileri dan mortir di posisi tembak, termasuk 1 baterai howitzer 155 mm M777 buatan Amerika Serikat di Ukraina dekat Pogorno. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan 1 titik penyeberangan ponton yang dilengkapi oleh angkatan bersenjata Ukraina untuk menyeberangi sungai Seversky Donetsk telah dihancurkan. Alat pertahanan udara Rusia juga menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Ukraina di atas Tripol Donetsk. Selain itu, 1 MiG-29 Angkatan Udara Ukraina telah ditembak jatuh di dekat Kamenaya Yaruga, wilayah Kharkov. 15 UAV Ukraina telah ditembak jatuh di sejumlah wilayah Kharkov dan Kherson. 8 roket peluncur ganda Smed Ukraina juga telah dicegat di dekat Kamenka dan Malaya Kamhevavka, wilayah Kharkov. Secara total 172 pesawat Ukraina dan 125 helikopter, 927 kendaraan udara tidak berawak, 311 sistem rudal anti pesawat, 3.139 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 389 sistem peluncuran roket ganda, 1.548 artileri lapangan dan mortir, serta 2.997 unit kendaraan militer khusus dihancurkan selama operasi. Operator kendaraan udara tidak berawak meluncurkan serangan rudal ke posisi menembak baterai howitzer Amerika. Begitu
Militan Ukraina memusatkan traktor dan senjata di hutan, serangan artileri diluncurkan di sana. Semua peralatan dan howitzer Amerika dihancurkan. Artileri Ukraina yang selamat melarikan diri, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Klaim terbaru Kementerian Pertahanan Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Invasi Rusia di Ukraina dimulai pada 24 Februari dan sekarang memasuki hari ke-84. Mengerikan, amunisi Putin menyala hujani pabrik baja Azovstal, Ukraina. Amunisi putih yang menyala terang terlihat menghujani pabrik baja Azovstal di pelabuhan Mariupol, Ukraina. Pabrik tempat pasukan Kiev bersembunyi tersebut telah dikepung pasukan Rusia selama berminggu-minggu. Pakar militer Inggris menyebut pemandangan mengerikan di pabrik baja itu mirip dengan serangan fosfor atau senjata pembakar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negosiasi halus sedang berlangsung untuk menyelamatkan para prajurit Ukraina yang bersembunyi di bawah komplek pabrik baja yang luas tersebut. Seorang perwira Ukraina di antara para pembela yang tersisa mengatakan 600 pejuang, masih ada 40 di antaranya terluka parah, sedangkan warga sipil telah dievakuasi dari labirin bunker. Jenis amunisi putih yang menyala itu belum bisa diidentifikasi. Video serangan itu diposting pada hari Minggu di aplikasi pesan Telegram oleh Alexander Kodakovsky, seorang komandan Republik Donetsk yang pro-Rusia. Jika Anda tidak tahu apa itu untuk tujuan apa, Anda bisa mengatakan bahwa itu bahkan indah, kata Kodakovsky dalam pesan di samping video. Kodakovsky tidak dapat segera dihubungi untuk diminta komentar. Tidak segera jelas pasukan mana yang menembakkan amunisi itu atau dari mana. Denis Lega, seorang komandan Garda Nasional Ukraina, menggambarkan kondisi di bawah pabrik sebagian mengerikan. Tidak ada cukup obat atau peralatan bedah, kata Slega kepada televisi Ukraina. Saat ini kami memiliki sekitar 600 orang yang terluka, sekitar 40 dalam kondisi sangat serius. Slega mengatakan pasukan Rusia telah menembus bagian pabrik baja, tapi ini belum signifikan. Kami bertahan dengan kekuatan terakhir kami, katanya seperti dikutip Reuters. Pasukan Rusia telah mengepung Mariupol selama hampir 2 bulan. Rusia belum mengomentari senjata spesifik apa yang digunakan untuk menyerang pabrik tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia tidak membalas permintaan tertulis dari wartawan untuk berkomentar tentang video tersebut.